Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kawaki yang dirasuki oleh Ishiki Otsutsuki mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat yang sama, karma Boruto tiba-tiba aktif karena resonansi dengan Kawaki. Namun, ancaman yang dihadapi kali ini bukan hanya kebangkitan kembali Ishiki, tetapi juga kemunculan Momoshiki. Situasi semakin genting, dan Naruto serta Sasuke harus menghadapi semua ini dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti. Di atas pohon, Momoshiki muncul, sementara seluruh shinobi lain terdiam seperti patung, tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya Sasuke dan Madara yang tetap sadar karena keberadaan Rinnegan mereka. Selain mereka berdua, hanya Boruto yang juga terbebas dari efek penghentian waktu. Momoshiki menatap Boruto dengan ekspresi menyeramkan, lalu berkata, "Boruto, akhirnya kita bertemu lagi. Apakah kau senang melihatku kembali?" Boruto menatapnya dengan penuh kewaspadaan, lalu menjawab dengan tegas, "Apa maumu, Otsutsuki Momoshiki? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan tubuhku diambil alih olehmu." Momoshiki terkekeh, lalu berkata, "Kau bisa berkata seperti itu, tapi aku telah melihat masa depan. Aku tahu bahwa aku dan kau akan selalu bersama, tidak akan pernah terpisahkan, Boruto. Takdir ini sudah tertulis." Sasuke yang mendengar percakapan itu segera mencerna maksud dari ucapan Momoshiki. Ia mengerutkan dahi dan bertanya, "Momoshiki, apa maksudmu dengan takdir masa depan? Apakah kau memiliki kemampuan untuk melihatnya?" Momoshiki melirik Sasuke dan berkata dengan suara meremehkan, "Uchiha Sasuke dan Uchiha Madara. Kalian memang istimewa. Tak heran kalian tidak terpengaruh oleh kekuatan penghentian waktu milikku. Karena itu, aku akan menandai kalian sebagai shinobi yang paling merepotkan." Sasuke semakin waspada dan berkata dengan nada tajam, "Jawabanmu tidak jelas. Kau belum menjawab pertanyaanku." Momoshiki melayang mendekati Sasuke, lalu memegang dagunya. "Aku memang bisa melihat takdir seseorang di masa depan. Tapi ingat, kemampuanku hanya memperlihatkan apa yang akan terjadi, bukan keseluruhan kejadian secara rinci." Mendengar hal itu, Sasuke mulai merasa tidak nyaman. Wajahnya sedikit tegang saat Momoshiki melanjutkan, "Setelah aku melihat masa depan, ternyata aku tidak perlu repot-repot membunuhmu, Uchiha Sasuke. Karena pada akhirnya, kau akan mati dengan cara yang sangat tragis, terpisah dari rival abadimu, Uzumaki Naruto." Boruto terkejut mendengar ucapan itu. Wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin. Ia berkata dengan suara bergetar, "Momoshiki, apa maksudmu dengan itu? Apa yang akan terjadi pada guru Sasuke di masa depan? Dan siapa yang akan membunuhnya?" Momoshiki berbalik, melayang ke arah Boruto sambil tersenyum sinis. "Oh, wadah kesayanganku, kau terlihat begitu panik. Sayangnya, aku tidak bisa melihat siapa yang akan membunuhnya. Tapi yang jelas, Uchiha Sasuke tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun lagi. Dan kau, Uzumaki Boruto, takdirmu tidak kalah menyedihkan." Boruto menahan napas saat mendengar kata-kata itu. "Di masa depan, kau akan hidup sebatang kara. Semua orang terdekatmu akan mati meninggalkanmu. Kau akan dikelilingi oleh kesepian, tanpa ada seorang pun yang tersisa untuk menemani. Itulah takdirmu, Boruto." Boruto menggertakkan giginya, lalu dengan penuh amarah, ia segera mengaktifkan Rasengan Uzuhiko untuk menyerang Momoshiki. Namun, sebelum serangannya mengenai sasaran, Momoshiki menghilang dan muncul kembali di atas Sasuke. Sementara itu, Madara yang menyaksikan kejadian ini segera mengaktifkan Senjutsu Rikudo dan mengucapkan, "Senpou, Ranton Ka." Momoshiki tertusuk oleh serangan Madara dan terdorong ke bawah. Madara lalu melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan Inton Raiha. Momoshiki terkena dampaknya dan menghilang perlahan. Sebelum benar-benar lenyap, ia berkata, "Aku tidak bisa menahan penghentian waktu lebih lama lagi, jadi aku akan segera pergi. Tapi ingat, Sasuke dan Boruto, kalian akan terpisah di masa depan karena perang besar yang akan terjadi. Naruto, di sisi lain,
tidak akan mati. Ia akan mengalami penderitaan tanpa akhir, karena seseorang akan menyegelnya dalam dimensi lain. Setelah Momoshiki menghilang, waktu kembali berjalan normal. Para shinobi yang tadi terhenti kini kembali bergerak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Naruto menatap sekeliling dengan bingung, merasa ada sesuatu yang janggal. Sasuke menatap langit dengan ekspresi cemas. Boruto yang melihatnya segera berkata, "Guru Sasuke, apakah kau mempercayai kata-kata Momoshiki tadi? Aku tidak akan membiarkan ucapannya menjadi kenyataan." Sasuke menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Boruto, ingatkah kau saat pertama kali Momoshiki muncul di ujian Chunin? Saat itu, dia sempat meramalkan bahwa Naruto tidak akan mewariskan kekuatannya padamu. Sekarang, kita bisa melihat bahwa ramalan itu benar. Kau tidak memiliki kekuatan biju ataupun kekuatan khusus dari ayahmu." Naruto yang mendengar percakapan itu langsung menyela dengan nada heran. "Oi, apa yang kalian bicarakan? Kenapa tiba-tiba kalian membahas hal itu?" Naruto tidak menyadari apa yang telah terjadi karena ia terkena efek penghentian waktu tadi. Di tempat lain, Kawaki yang masih dirasuki oleh Ishiki Otsutsuki mulai bergerak. Ishiki menatap Naruto dan yang lainnya dengan ekspresi penuh kebencian dan berkata, "Oh, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, dan Uzumaki Boruto, akhirnya aku bisa melihat kalian lagi. Aku akan menyelesaikan dendamku kali ini." Mendengar ancaman itu, Sasuke berkata dengan nada dingin, "Coba saja jika kau mampu. Seharusnya kau sudah kapok setelah kematianmu yang dulu." Ishiki lalu menatap tajam ke arah Kashinkoji dan berkata, "Kashinkoji, rupanya kau masih hidup setelah pertarungan kita dulu? Baiklah, sekalian saja aku akan memusnahkanmu." Tiba-tiba, Kawaki yang dikendalikan oleh Ishiki melesat ke udara, mengaktifkan teknik Daikokuten dan melepaskan ribuan besi hitam ke arah tanah. Para shinobi langsung berpencar untuk menghindari serangan itu. Namun, saat itu juga, Ishiki menargetkan Naruto secara langsung. "Pertama-tama, Uzumaki Naruto, kaulah yang akan kusingkirkan lebih dulu." Dengan kecepatan tinggi, Ishiki menusuk Naruto dari belakang menggunakan besi hitamnya. Semua orang terkejut melihat serangan itu. Semua yang ada di sana terkejut melihat kejadian itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ternyata, Naruto yang tertusuk oleh Kawaki hanyalah Bunshin. Sementara itu, Naruto yang asli muncul dari balik pohon, bersandar dengan mode Kurama yang masih aktif. Naruto menatap Kawaki dengan serius dan berkata, "Kau benar-benar berpikir bisa membunuhku begitu saja? Seharusnya kau sadar, aku tidak semudah itu dikalahkan." Naruto dan yang lainnya telah menghadapi banyak pertempuran berat, termasuk pertarungan mereka sebelumnya dengan Shibai Otsutsuki. Pengalaman itu membuat mereka jauh lebih waspada dan kuat. Kawaki yang telah dirasuki oleh Ishiki Otsutsuki tampak kesal. "Dasar menyebalkan," gerutunya. Tiba-tiba, segel karma milik Boruto aktif, menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Boruto meningkat drastis. Insting, refleks, dan kecepatannya kini mampu menyaingi Naruto bahkan Sasuke. Tanpa ragu, Boruto bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang Kawashiki dengan telapak tangannya. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan teknik khas klan Hyuga, seperti yang biasa digunakan Hinata dan Neji. Serangan Boruto begitu cepat hingga tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Hanya Sasuke yang mampu melihat gerakannya dengan Rinnegan. Pukulan bertubi-tubi Boruto mengarah tepat ke titik-titik Tenketsu Kawashiki, membuatnya terluka parah. Kawashiki berusaha mundur dengan melompat, tetapi Boruto dengan insting tinggi segera melemparkan Kusanagi ke belakang Kawashiki dan berkata, "Hiraishi no Jutsu." Dalam sekejap, Boruto muncul di belakang Kawashiki, membuatnya terkejut. Ishiki yang berada dalam tubuh Kawaki berkata, "Cepat sekali." Kawashiki langsung mengangkat tangannya untuk melindungi kepala, namun Boruto telah mengaktifkan Jogan. Besi hitam muncul dari mata Boruto, mirip dengan besi Daikokuten, tetapi memiliki efek tambahan, mampu menyerap cakra lawan. Ishiki Otsutsuki menatap besi hitam itu dengan kaget. "Itu bukan mungkin. Itu Dojutsu Jogan."
Dari mana dia mendapat kekuatan itu? Boruto melesatkan besi hitamnya, tetapi Ishiki mengecilkan tubuhnya menggunakan Sukuna Hikona, sehingga serangannya meleset. Sasuke yang menyaksikan pertarungan itu berkata, kekuatannya sudah jauh berkembang dibanding saat aku melatihnya dulu. Kashin Koji yang berdiri di sampingnya menjawab, Uchiha, kau memang melatihnya selama 2 tahun. Tapi aku juga sempat melatih Boruto selama 1 tahun setelah kau tersegel di pohon oleh K. Ada banyak hal yang telah kupelajari dan kuturunkan padanya. Sasuke terdiam mendengar itu. Sementara itu, Boruto masih menunggu Ishiki yang menyusut. Sasuke menggunakan Rinnegan untuk melacaknya. Boruto, dia ada di atasmu. Boruto langsung merespons dengan cepat. Raiton, Jin Rasen. Serangan listrik itu melesat ke arah Kawashiki, namun diserap oleh karmanya. Meskipun begitu, keberadaan Kawashiki kini terungkap. Boruto menebasnya dengan pedang, menghancurkan tanduknya. Boruto menatapnya dan berkata, apa aku perlu menebas lenganmu juga? Ishiki dalam hati mulai khawatir. Aku tidak menyangka Boruto sudah sekuat ini. Aku kesulitan mengeluarkan seluruh kekuatanku karena belum bisa menguasai tubuh Kawaki sepenuhnya. Kashin Koji tiba-tiba melompat ke tengah pertarungan dan membuka segel di tanah. Boruto, seret dia ke sini. Aku akan memusnahkannya sekarang juga. Boruto segera menyerang Kawashiki tanpa memberi celah, mendorongnya mundur hingga masuk ke dalam segel yang telah disiapkan. Begitu dia terperangkap, Kashin Koji berkata, bagus sekali. Sekarang musnahlah, Ishiki Otsutsuki. Kashin Koji mengeluarkan api Zanminka yang langsung membakar Kawashiki. Api itu tidak bisa diserap oleh karma karena bukan berasal dari cakra, melainkan dari energi alam yang bersumber dari gunung berapi. Naruto yang melihat api itu bergumam, api ini sangat mirip dengan Amaterasu. Ia membakar lawan hingga hangus. Ishiki Otsutsuki berteriak kesakitan. Lagi-lagi aku terbakar oleh Kashin Koji. Sial. Aku benar-benar tidak bisa menyerapnya. Boruto menoleh ke Kashin Koji. Apa kau akan membakarnya sampai habis? Kashin Koji menjawab, seperti yang kau lihat. Aku akan memastikan dia menghilang selamanya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api yang membakar Ishiki tiba-tiba menyusut. Sasuke mengernyit. Apa-apaan ini? Kenapa apinya mengecil? Semua orang di sana tidak menyadari bahwa Ishiki telah berteleportasi menggunakan karmanya. Saat panel bergeser, Kawashiki diperlihatkan telah sampai di markas Kara dalam kondisi tubuh yang hancur akibat terbakar. Ishiki menggerutu, dasar Kashin Koji sialan. Aku hampir mati untuk kedua kalinya. Eida dan Daemon, yang sedang berbicara dengan Ouga, terkejut melihat Kawashiki. Eida melangkah mendekat dengan ekspresi panik. Kawaki, apa yang terjadi padamu? Tubuhmu benar-benar hancur seperti ini? Kawashiki menatapnya dengan tajam. Kenapa kau terlihat begitu peduli padaku? Apa kau mencintaiku, Eida? Eida sedikit terkejut dengan nada suara itu. Suaramu itu bukan suara Kawaki. Kau? Ishiki Otsutsuki? Ishiki tertawa kecil. Seperti yang kau dengar. Aku adalah Ishiki Otsutsuki, pendiri Kara. Daemon berdiri dengan sikap siaga. Apa yang kau inginkan di sini, dasar pecundang? Ishiki menyeringai. Pecundang, katamu? Jaga ucapanmu. Jika tidak, kau akan merasakan kedua tanganmu hancur. Keberadaan Kawashiki di organisasi Kara menjadi tanda tanya besar. Akankah Ishiki bergabung dengan Eida dan Daemon nantinya? Tak lama setelah itu, Kawashiki yang tubuhnya hampir hancur berjalan menuju ruangannya. Ouga, bagaimana kabarmu? Kau adalah satu-satunya orang selain Code yang bisa aku percaya. Di mana Jubi milikku sekarang? Ouga menjawab dengan tenang, aku sudah menyembunyikannya dalam dimensi pribadiku. Tidak ada yang bisa menemukannya. Ishiki tersenyum.
Bagus. Kau bisa kuandalkan. Namun, di saat yang sama, Kawaki perlahan mulai sadar. Di mana aku? Apa yang terjadi? Kawaki yang mulai mendapatkan kesadarannya tanpa terkejut melihat kondisinya sendiri. Dengan kesal, dia mematahkan tanduknya sendiri menggunakan cakar raksasa yang terbentuk dari karmanya. Lalu, Ishiki menghilang, dan Kawaki jatuh pingsan. Eida dengan panik memeluknya. Kawaki, sadarlah. Kau tidak boleh mati. Boruto berdiri tegak di medan pertempuran, matanya tajam mengawasi sekeliling. Otsutsuki yang terluka parah tergeletak di tanah, tubuhnya dipenuhi bekas serangan bertubi-tubi dari Sarada. Meskipun begitu, ia masih bernapas, dan auranya yang kuat belum sepenuhnya padam. Di sisi lain, Code yang sedang dihadang Kakashi terlihat tertunduk. Kakashi, dengan tatapan tajamnya, mengamati gerak-gerik lawannya. Tanpa ragu, ia melemparkan sebuah kunai yang telah dipasangi peledak ke arah Code. Ledakan terjadi, membuat debu dan asap memenuhi udara. Namun, di tengah kepulan asap, Code masih berdiri meski tampak sedikit goyah. Dari atas, Kakashi muncul dengan kecepatan luar biasa. Dengan pedang Shiden di tangannya, ia menebas Code tanpa ragu. Kau tidak bisa lari dari ini, Code, kata Kakashi dengan suara dingin. Code mundur selangkah, menahan lukanya. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan rencana Otsutsuki. Sementara itu, Boruto yang masih berada di udara memperhatikan pertarungan di bawahnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Dia menoleh ke arah Sasuke yang berdiri di sisi lain. Sasuke Sensei, kita harus segera menghabisi mereka sebelum keadaan semakin buruk, ujar Boruto. Sasuke mengangguk, matanya yang tajam dengan Sharingan dan Rinnegan memindai setiap pergerakan musuh. Jangan terburu-buru, Boruto. Mereka pasti masih menyimpan sesuatu. Kita harus tetap waspada.